Kita mulai Bapak Ibu. Ya, kita mulai. Nah, waktu kita terus berjalan nanti mudah-mudahan Bapak Ibu yang memang agak kesulitan bisa bergabung di pertengahan kita menjelaskan, ataupun kalau sudah kita buka terus Bapak Ibu bisa bergabung. Mudah-mudahan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dilimpahi nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, maka bisa beraktivitas untuk pelaksanaan tutorial web yang kedua Bapak Ibu untuk Pokjar ya Dumai. Pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan berkenaan dengan pembahasan modul dengan penjelasan tugas-tugas di dalam pembelajaran terpadu, yang muslim saya pandu dengan ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas hari ini kita diberkahi dan dipermudah untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab di dalam pembelajaran terpadu. Pak Haryanto, Pak Ketua Kelas, jelas suara saya Pak Haryanto? Oh jelas, oke. Kalau jelas kita lanjutkan. Pertama penting saya sampaikan Bapak Ibu, yang melalui grup WA sudah saya informasikan bahwa laman lms.ut.ac.id itu sudah bisa diakses. Ya, apa penjelasan untuk LMS untuk Bapak Ibu, karena mata kuliah yang dengan saya pembelajaran terpadu di SD ini adalah mata kuliah berpraktek atau mata kuliah praktek. Jadi mata kuliah praktek ini mengakses LMS ini wajib, tetapi di dalam wajib di sini hanya Bapak Ibu mengomentari pendapat saja sesuai dengan tema diskusi yang saya sudah tampilkan di laman LMS itu. Apa guna itu? Saya berusaha mengambil berbagai strategi materi di dalam diskusi adalah materi mudah-mudahan sesuai dengan ujian akhir semester Bapak Ibu. Maka ketika diskusi Bapak Ibu sudah bagian berilustrasi ya untuk menjawab soal ujian akhir semester. Maka itu di dalam forum diskusi saya buat. Itu adalah penilaian dari partisipasi tatap muka web secara daring ini juga saya ada berbagai minta saya misalnya contoh nanti Bapak Ibu mengutarakan, itu bagian dari penilaian partisipasi. Di LMS ini juga bagian dari nilai partisipasi, bahkan ya lalu lintas akses Ibu di LMS ini bagian dari penilaian dari UT Pusat. Ya UT Pekanbaru dengan UT Pusat. Mohon setiap sesinya saya secara kewajiban yang di setiap sesinya, misalnya hari ini sudah sesi 2, maka nanti sore, nanti malam boleh mengakses ya sampai hari Selasa atau hari Rabunya. Silahkan akses diskusi untuk pertemuan 2. Ya, saya buat itu kan ada 2 pertemuan itu tiap sesi. Sesi pertama berarti untuk tua pertama ya sampai yang ke-8. Besok sampai penghujung ya di forum diskusi ini semua Bapak Ibu sudah ya berpendapat masing-masing, dan saya juga akan memberikan umpan balik di situ. Dari berbagai jawaban Bapak Ibu saya akan beri umpan balik, karena kami tutor juga ada dirilis setiap mata kuliah di setiap semester itu Bu, untuk mengakses. Walaupun mata kuliah ya berprakteknya juga diminta, terutama berapa persen sih ya mahasiswa ini mengakses LMS ini sebagai salah satu ya alat di dalam forum diskusi. Walaupun kita juga difasilitasi grup WA ya Bapak Ibu ya. Halo Pak Arianto, udah jelas Bu? Oh itu oke. Coba saya bantu, mudah-mudahan saya bisa bergabung untuk menggunakan handphone lah untuk suara saya pun. Tunggu sebentar ya Bu ya. Tunggu sebentar. Dari handphone memang agak sulit ya Bu.
Masih putus-putus juga suara saya. Jelas ya? Oke, berarti pelan-pelan aja lah Bu ya. Nanti kita tunggu. Karena saya akses menggunakan handphone juga agak sulit juga kayak dengan Bapak Ibu yang ada di daerah ini. Kita pelan-pelan saja menjelaskan ini. Ya. Jadi mohon diakses Bapak Ibu. Setiap sesinya diakses. Kalau Bapak di antara saya ini udah ada yang akses sampai 8, nggak apa-apa kalau yang sudah mengakses sampai ya di sesi ke-8 ataupun di pertemuan 8. Itu semua sudah saya letakkan untuk forum diskusinya, sudah ada Bapak Ibu. Jadi kami tutor dari mata kuliah dinilai. Mata kuliah praktek ini mengakses sebagai forum diskusi di antara mahasiswa dengan tutor di LSM ya, di LMS ini berapa persen itu dirilis Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga terbiasa dengan akses ini, karena UT ini memfasilitasi forum diskusi ini terhadap LMS ini untuk mata kuliah yang ditutonkan ataupun tutor ya, ditutor lihat apa online kan Bu, ditutorial secara online ya. Itu sudah terbiasa menggunakan ini. Jadi untuk mengakses lainnya Bapak Ibu juga mohon nanti terbiasa ya, mulai mengakses laman praktek ut.ac.id. Mungkin sekarang masih proses maintenance ya Bapak Ibu ya. Ini digunanya diakses nanti setelah pertemuan 9. Pertemuan 5, salah pula. Nah, di kampus saya ada pertemuan 9 nih Bu. Jadi biasa minggu kemarin itu ya. Kami setelah pertemuan 8 kan ujian tengah semester. Ya, jadi di pertemuan kelima, ya maaf salah ini. Ini saya di kampus saya Unri ya sudah pertemuan ke-9. Ya, jadi di pertemuan 5 itu secara semua Bu. Tugas pertama Bapak Ibu, tugas pertama 2, 3 sama media itu digabung di situ. Jadi ya untuk LMS mohon diakses Bapak Ibu, bagian dari penilaian partisipasi ya, sambil menunggu buka puasa untuk bapaknya, misalnya kalau ibu mas aktivitas ya menunggu puasa itu biasanya juga di dapur kan, atau malam hari sebelum antara jeda maghrib sama isya itu menunggu waktu masuknya sholat isya dengan ya sholat tarawih berjamaah, itu misalnya rumahnya dekat dengan masjid bisa mengakses dulu di rumah, tapi jangan di masjid pula kan, itu lupa pula handphonenya. Mohon diakses itu Bapak Ibu. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum di antara Bapak Ibu untuk mengakses LMS ini Bapak Ibu. Oh sudah bisa, alhamdulillah. Ya, jadi yang sudah bisa, bagi Bapak Ibu yang tidak ya belum bisa login ke dalam, mohon bantuannya Bapak Ibu ya, Pak Arianto atau teman Bapak Ibu yang agak kadang-kadang yang paham teknologi ini yang agak lebih mudah di antara Bapak Ibu. Terus yang laman praktek.uc.id ini juga wajib Bapak Ibu ya, tetapi nanti bersamaan saya akan pandu nanti setelah pertemuan 5 itu. Nanti saya akan pandu. Ya, jadi sekarang konsentrasi dulu terhadap tugas-tugas yang saya minta untuk dikumpulkan melalui. Kita sekarang masuk membahas kepada tugas dulu ya Bu. Ya Bapak Ibu, tugas saya minta dikirim secara kolektif. Ini saya di Pokjar Dume atau Duri yang sudah ngirim ke email saya langsung itu. Karena kemarin saya ada bimbingan skripsi mahasiswa, saya buka email saya itu untuk melihat pengiriman ya skripsinya untuk saya periksa. Rupanya ada email memang masuk ke saya dari mahasiswa ya UT untuk Pokjar Dume atau Pokjar Duri itu dikirim tugasnya itu. Setiap tugas pertama kan dikirim di pertemuan 3 itu secara kolektif Bapak Ibu ya. Makna kolektif ini Bapak Ibu wajib filenya dibuat PDF terus dikirim kepada ya Bapak ketua kelasnya. Nanti Bapak ketua kelasnya kalau ada minta bantuan di antara Bapak Ibu yang memang ya handal terhadap teknologi, ya mohon dibantu. Nanti kolektif ya berbentuk file semua, diurutkan saja sesuai dengan abjad ini, karena daftar mahasiswa ini yang sudah saya print ini daftarnya ya berabjad ini Bapak Ibu, dari A sampai ya nama Bu Ade Ayu ya sampai dengan
Bapak Zulkarnain yang paling terakhir itu di abjad berarti. Nanti ya filenya seperti itu, nanti baru file itu dikonvensikan ke zip ya, sama zip atau RAR, antara pilih dua itu. Nanti ketika dikirim ke emailnya bukan email yang di layar ini Bapak Ibu ya, ini email to web saya Yuliantoro 68 ini, tapi Toro Yulian 51 itu ya, yang itu ada di deskripsi grup WA kita ya, di deskripsi grup WA kita kan bersama dengan link ya, link web kita ini setiap pertemuan itu sudah saya tampilkan di situ. Bahkan laman praktek.uc.ac.id juga ada di situ. Jadi secara kolektif berarti di pertemuan 3 minggu depan itu sudah, nanti biasanya saya akan berikan waktu jeda. Halo Ibu, jelas suara saya? Jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas ya. Saya agak cedal-cedal ini Bu, karena di lidahnya sariawan ini, jadi nyenggol-nyenggol dinding ya, di apa ini agak sakit. Di sariawannya di lidah pula ini, tergigit atau ya tergigit gigi, karena nggak seirama rupanya lidah sama gigi ketika mengunyah itu. Ya, jadi mohon maaf agak cedal-cedal suara saya Ibu. Jadi secara kolektif tugas yang dikirim kepada Bapak Ketua Kelas nanti saya terima, biasanya akan saya berikan waktu batasnya itu hari Rabu atau hari Kamis biasanya. Kan kita masuk hari Minggu, ya hari Minggu itu ya setelah web itu sudah dikumpul semua di antara Bapak Ibu itu kepada Ketua Kelas. Di Ketua Kelas mengirimnya secara kolektif ya, menunggu Bapak Ibu ada yang terlambat ada yang cepat, di hari Rabunya saya terima. Nanti sudah saya periksa semua, saya nilai nanti baru saya print semua Bu. Saya print semua untuk tugas Bapak Ibu itu dikumpul menjadi satu. Ya seperti itu. Maka apa guna laman praktek kalau sudah dikumpul? Laman praktek itu adalah pengontrol yang diberikan, akan diamati ya, itu diberikan oleh UT, akan diamati oleh UT Pusat. Oh, tagihan pembelajaran terpadu ini sudah terpenuhi, maka itu ya, halaman praktek itu dikumpulkan menjadi satu semua tugas Bu. Jadi tugas pertama diposisikan atas, tugas kedua posisikan kedua, tugas ketiga posisi yang ketiga, di tugas 3 terus ada video kan Bu. Bagaimana kalau video nggak bisa dilampirkan di situ karena filenya harus PDF, berarti itu di screenshot saja halaman video depannya itu. Bisa yang ada foto Ibu atau yang bisa diedit ya, video Bapak Ibu kan biasanya sebelum diupload ada diedit yang diberikan nama pokjarnya, mata kuliahnya. Nah, itu biar nampak punya Ibu, letakkan situ, baru yang paling bawah media ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan. Ya media media untuk praktek video itu yang sederhana itu. Kalau PPT, kalau bentuk gambar-gambar, kalau ya gambar itu dibuat seperti mading ya, menggunakan karton itu dasarnya juga itu di screenshot aja, di foto atau di screenshot, ditempelkan di situ, baru dirubah PDF. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Halo Pak Rianto, ada yang gimana Bu? Halo Ibu, gimana? Enggak satu-satu, ditanyakan satu-satu saja. Ini suaranya Bapak Ibu yang lainnya bertanya juga ini. Pertanyaannya kemungkinan sama itu. Mana di posisi yang nggak paham Ibu? Bapak atau Ibunya mau menyampaikan pertanyaannya? Ibu? Coba diposisikan tempat Ibu Dewi, suaranya agak kecil Bu. Bu Dewi. Tadi yang bertanya Bu Dewi ya? Besar itu Bu, silakan Bu.
Nah, yang video itu kan durasinya 5 menit, Bu. Durasinya 5 menit. Di antara Bapak Ibu yang memang jago apa? Jago IT, kadang-kadang kan video itu bisa diedit menggunakan berbagai aplikasi. Boleh diedit atau boleh utuh-utuh saja. Kalau utuh-utuh saja, di dalam penyimpanan file video itu gunakan nama ini praktek atau simulasi. Berarti biar saya tahu file video ini praktek simulasi, ataupun nanti ketika mengupload ya diberikan namanya lah. Oh, ini video praktek pembelajaran terpadu, ini video simulasi pembelajaran terpadu. Nanti kan link ini kan dikirim kepada Bapak ketua kelasnya. Ya, Bapak ketua kelasnya nanti tabelnya dari saya ya, Pak. Ditunggu tabel dari ini. Tugas yang video kan masih lama ini, pertemuan 5. Yang laman praktek.uc ya .ut.ac.id itu Bapak Ibu, itu juga di pertemuan 5. Ya, pertemuan 5 yang itu dikirim secara bersamaan semua 3 tugas itu. Itu gunanya adalah kontrol UT Pusat Jakarta melihat bahwa pembelajaran terpadu ya di SD untuk Pokja Dume, ya untuk UPPJ Pekanbaru itu sudah ada semua di situ, terpenuhi semua. Jadi ketika berbicara merilis nilai nanti nggak terjadi benturan. Oh, nilai keluar kok tugasnya nggak ada, bukti fisiknya nggak ada itu. Maka itu secara kolektif Bapak Ibu. Video nanti di screenshot saja untuk ditempel video itu di screenshot, foto itu ditempel di Word Bapak Ibu. Jadi diurutkan tugas pertama, tugas 2, tugas 3. Nah, itu jadi satu dikirim di laman praktek.uc.id. Itu sambil berjalan lah. Kalau yang itu sambil berjalan nanti akan paham Ibu. Saya akan jelaskan tahap demi tahap. Itu kan agak jauh itu. Tapi nanti di posisi itu juga Bapak Ibu akan ya pada posisi itu. Yang paling dekat di pertemuan 3 untuk tugas pertama itu dikumpul. Ya, tagihannya yang pertama dikumpul kepada Pak Haryanto, filenya sudah berbentuk PDF. Jadi Pak Haryanto nanti tinggal menyusun saja urutannya. Seperti itu Bu Dewi Wahyuni. Mana yang kurang paham Bu? Bu Dewi. Atau ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Ada paham? Yang video itu kan nggak bisa ditempel Bu. Video itu nggak bisa diupload di halaman praktek itu. Maka untuk menyiasati berdasarkan panduan dari UT, video itu di screenshot saja. Jadi misalnya Ibu klik lagi link YouTube-nya setelah dikirim kemarin yang besok itu, diklik posisi mana yang paling bagus, itulah di screenshot dari handphone Bapak Ibu. Screenshot itu baru ditempel di Microsoft Word-nya Bapak Ibu. Ya, diposisikan berarti video ini tugas yang ketiga di posisi halamannya ketiga kalau cuman 3 halaman, tapi halamannya banyak karena RPP kan ada 2 RPP itu. Ya, Bu Dewi. Bu Dewi tadi yang bertanya ya. Untuk mewakili Bapak Ibu yang lainnya. Halo lagi Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan sebelum kita membahas modul terhadap tugas-tugasnya? Halo. Ibu disebutkan namanya Bu, biar saya ambil menghafal suara Ibu. Ibu siapa maaf Bu? Ya, Rita Susila. Kelas Duri ya? Ya. Oke. Saya anjurkan kemarin tulis tangan itu Bu. Ya, tulis tangan. Karena ketakutan saya kalau diketik itu copy paste, ibu-ibu nggak membaca modul. Nah, tapi ada yang sudah terlanjur diketik, ya sudah nggak apa-apa lah. Jadi ada dua kemungkinan itu saya terima itu. Kalau yang memang punya laptop, ya terus pandai mengetik, ya silahkan gunakan itu. Yang nggak ada sambil nonton, ya pulang terawih sambil nonton nunggu ngantuk misalnya ya, atau ngabisin bukaan terus tulis tangan, itu nggak apa-apa.
Saya terima dua-duanya. Kemarin awalnya udah saya sampaikan itu ditulis tangan. Yang diketik itu RPP. Tapi karena ada 2 yang sudah dikumpul kepada saya itu diketik. Jadi silakan untuk dua-duanya. Ya digunakan mana yang paling mempermudah Bapak Ibu lah. Itu Bu Susila. Oke. Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan tentang penugasan? Ibu siapa maaf Bu? Bu Ade Ayu Venisa. Iya Bu, silakan Bu. Iya. Iya, kolektif ketua kelas. Nah, yang video kan harus berbentuk link YouTube ya Bu ya. Ya, video berbentuk link YouTube. Link YouTube-nya itu Ibu kirim kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas berpanduan dari tabel yang sudah saya buat. Ya, linknya itu ditempel di tabel itu. Oh, ini link YouTube praktek, ini link YouTube simulasi. Nanti Bapak tinggal nempel aja ya Bapak ketua kelasnya. Jadi saya terima, saya mengakses dari link itulah untuk memeriksa tugas video Bapak Ibu itu. Iya, YouTube. Kalau yang nggak punya, bisa minta bantuan di antara Bapak Ibu itu. Alangkah bagusnya menurut saya memang dari punya sendiri. Jadi itu nggak sulit itu. Kalau Bapak Ibu nih handphone itu menggunakan Gmail itu, ya Google Chrome itu diaktifkan Gmailnya. Nanti ketika kita buka video itu setelah kita rekam, itu akan bisa kita buat itu, pilih bagi kan, dibagi YouTube, bagi media sosial yang lainnya itu bisa. Maka kita pilih yang YouTube, langsung otomatis tuh tinggal kasih namanya. Ya nama videonya apa, terus di bawahnya deskripsi ini tuliskan aja ya tugas keberapa, pokjarnya itu kan. Kalau nama videonya ya praktek ya, atau tugas praktek, atau video praktek, atau video simulasi itu kan, pembelajaran terpadu di SD, itu aja. Nah ya di deskripsi juga dituliskan nama ibu lah, nama ibu di posisi pertama di deskripsi itu. Jadi menggunakan tanda ya pagar itu Bapak Ibu ya, itu kan penanda bahwa biasanya akan aktif itu. Kalau kita klik itu, di antara judul dengan itu di deskripsi itu juga akan muncul di YouTube-nya. Seperti itu ya Pak Rianto ya. Ada lagi Bapak Ibu tentang penugasan yang perlu ditanyakan? Kalau enggak, kita membahas modul, karena tanggung jawab kita ini ada 2. Oke, banyak pun tak apa-apa Bu, banyak pun tak apa-apa. Bu EF, ya Bu EF. Ibu udah buka belum soalnya? Soalnya udah belum. Ya Ibu buka dulu, tak paham gimana, Ibu buka aja kan nampak jelas. Ibu nanya tugas tapi belum buka pula tugasnya yang saya share di WA itu. Itu hanya menjawab biasa saja, soal uraian saja Bu, pengayaan itu. Berdasarkan yang modul itu tujuannya saya UT menggambarkan tugas pertama itu pengayaan. Bapak Ibu sudah membuka modul, udah berangkat duluan itu loh, makanya saya berikan di awal, sudah berangkat duluan buka modul. Jadi modul Ibu halamannya bukan masih mengkilat terus itu, belum ada lipat-lipatan itu kan. Gimana mau ujian besok kalau modulnya itu belum ada terlipat-lipat. Bentuk lipatan itu bentuk penanda kita sudah baca sampai halaman ini itu Bu EF. Tugasnya dibuka dulu Bu EF. Masih ada untuk pertemuan minggu depannya kan, masih ada beberapa hari, masih 1 minggu lebih kan. Silakan dikerjakan ya Bu EF.
Halo Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mohon mulai dikerjakan ya tugas pertama. Jadi agar tidak menumpuk, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu juga ada konsentrasi terhadap tugas mata kuliah yang lainnya. Jadi mohon dibagi waktu, ya dibagi waktunya untuk gimana Bu? Alhamdulillah kalau udah siap ini. Bu M nih kawannya udah siap nih. Ibu belum beranjak pula ini ya. Iya, iya Bu. Siap, semangat pokoknya. Pokoknya semangatnya yang paling penting ya Bu ya. Puasanya ya juga lancar, ya sambil mengerjakan tugas itu bagian dari amal ibadah, katanya seperti itu, bagian dari ibadah. Pokoknya diniati dengan bagus lah. Ada lagi yang ya nggak apa-apa udah kalau udah terlanjur diketik. Rata kiri rata kanannya di apa ya Bu, spasinya juga dilihat, diamati mana yang terlihat dari mata Bapak Ibu masing-masing, penglihatan dari Bapak Ibu masing-masing yang rapinya itu seperti apa. Jangan lupa di lembar jawaban itu dituliskan nama, NIM, mata kuliah Bapak Ibu ya. Terus pokjarnya, terus penugasan keberapa. Ya, nama, NIM, mata kuliah, pokjar, pokjar Dume berarti kan, terus apa penugasan keberapa, jadi tugas ke-1 misalnya, seperti tugas kedua, tugas ketiga itu. Jangan lupa di lembarnya. Nanti kalau saya print, saya ada 3 kelas ini, nanti bolak-balik ada yang nggak punya nama, yang sana sini nggak punya nama, kan bingung ini kalau nggak ada nama mahasiswanya. Oke, ya Ibu siapa, maaf Bu? Bu Nurul. Ada tidak nama Ibu sini ya? Oh, oke ada Bu. Ya, namanya. Nggak pakai cover nggak apa-apa, nggak pakai cover nggak apa-apa Bu. Kalau pakai cover ya sebagaimana kaidah dulu Bu, Ibu S1 itu ada judulnya, tugas pertama misalnya ya, tugas pertama, terus ya kasih tulis tutornya juga nggak apa-apa, terus logo, baru nama Ibu di bawahnya, terus nama pokjarnya, nama UT UPPJ Pekanbaru, itu aja. Tapi kalau nggak pakai cover langsung misalnya nama biasanya kan kita ngerjakan soal dulu ketika kuliah di konvensionalnya, di kuliah kampus biasa kan ditulis di atas kertas itu ya Bu, di atasnya ya nama, terus NIM-nya, terus mata kuliah, terus ya pokjarnya ini ya, karena ini ada pokjar, terus ada penugasan keberapa, tugas ke-1 misalnya, seperti itu nggak apa-apa Bu, seperti itu aja, nggak perlu buat cover lah. Kalau yang ya, gimana Bu? Nah, Ibu sudah ngajar belum? Ibu udah ngajar di SD? Belum? Ibu Nurul udah ngajar di SD? Oh gitu, nah, ada masalah. Ini kasusnya yang di Bangkinang Kota ini banyak yang nggak ngajar ya Bu. Ada lebih separuh itu dari jumlah mahasiswa, 20-an 8 kalau nggak salah itu. Jadi nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Seperti ini Bu. Ya di RPP di SD itu kan RPP-nya cenderung tematik Bu. Jadi tematik itu memang ya terpadu, jadi terdiri dari beberapa mata pelajaran ya di dalam ya perumusan perangkat pembelajaran RPP itu. Jadi kalau Ibu Nurul itu membrowsing di contoh-contoh RPP untuk SD itu sudah digambarkan Bu. Jadi nggak bisa
mata pelajaran itu berdiri sendiri di sana, pasti akan berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya diambil tema IPA-nya, tema pokoknya dari IPA, nanti dikaitkan ke tema IPS, dikaitkan ke tema bahasa Indonesia, dikaitkan ke mata pelajaran lain. Tapi karena ini saya minta 3 kan cukup, ini IPA, IPS, bahasa Indonesia, atau IPA, matematika, IPS, seperti itu ya, mengkaitkan seperti itu tema itu adalah materi yang akan, topik materi yang akan dibahas, Bu. Jadi RPP itu sebagai panduan ibu di dalam mengajar di kelas itu menggunakan RPP. Jadi tahapan pembelajaran itu sudah kita rencanakan lebih dahulu. Jadi harus 3 mata pelajaran. Temanya silahkan dipilih. Kalau Ibu Nurul kan belum punya sekolah, silahkan pilih di antara mana, kelas atas atau kelas bawah. Kalau atas itu kelas 4 sampai kelas 6, kalau kelas bawah kelas 1 sampai kelas 3. Pilih mana yang Bu Nurul paham, dan boleh Ibu Nurul, karena Bu Nurul cenderung aktivitasnya di TU, minta kepada ya guru yang ada di sana, dan nanti diperbaiki, disempurnakan RPP dari Bapak Ibu gurunya. Ya, minta saja. Semua insya Allah ada itu. Kalau ada guru nggak punya RPP, berarti guru itu ya nggak ada perencanaan juga, itu nggak ada capaian pembelajaran, itu nggak bagus itu pembelajaran zaman sekarang itu kalau dibandingkan zaman terdahulu ya, karena pembelajaran itu sistemnya ya melekat ya dahulunya. Kalau pembelajaran sekarang kan tidak melekat, dari awal disampaikan sampai akhir seperti itu terus. Kalau kita sekarang identik, ada modifikasi, ada inovasi Bapak Ibu ya, ada kreativitas itu loh. Seperti itu Bu Nurul. Ya kita contohkan misalnya dari IPA-nya temanya tema lingkungan, Bu. Ya dikaitkan kepada matematiknya misalnya. Jadi terhadap bencana lingkungan itu bisa dihitung jumlahnya, misalnya untuk penambahan ataupun pengurangan. Nanti di dalam IPS dikaitkan kepada IPS, dampak bencana itu ya dikaitkan kepada sebuah interaksi sosial masyarakat yang bentuknya tolong menolong. Misalnya temanya seperti itu, tema sederhananya seperti itu, kan terkait gitu Bu. Bisa dipahami ya Bu Nurul?